penting banget kan kesehatan mental itu. Mungkin kesehatan mental itu tidak terlihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh yang merasakan atau yang mempunyai gangguan kesehatan mental. Nah, di sini kesehatan mental itu kondisi di mana seseorang merasa baik secara emosional, psikologis, dan sosial. Artinya, orang yang punya kesehatan mental itu biasanya itu bisa mengelola stres dengan baik. Kalau misal kita stres, kita bingung kan, kita harus apa. Tapi kalau yang orang yang sehat mental, dia tuh bisa mengelola stresnya. Kayak misal dia stres, dia journaling, atau dia pergi keluar mencari angin, enggak mengurung diri lah kalau stres itu. Kemudian berpikir jernih dan mengambil keputusan. Orang yang sehat mental, pikirannya jernih dan dapat mengambil keputusan yang baik, menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain, seperti dapat bersosialisasi dengan orang lain, mengobrol baik dengan orang lain, tidak mengurung diri atau menyendiri gitu. Kemudian menyadari dan menerima dirinya sendiri. Dia orang yang sehat mental itu menerima dirinya sendiri. Kalau kurang dan lebihnya dia terima sama dirinya sendiri. Oke, selanjutnya kesehatan mental itu bukan cuma soal nggak punya gangguan, tapi juga tentang perasaan, emosi yang stabil atau tidak. Jadi sehat mental itu bukan yang nggak punya gangguan aja, tapi kayak bisa ngendaliin emosinya, emosi stabil atau kayak suka marah-marah. Terus cara berpikir itu selalu berpikir positif atau berpikir negatif terus. Kan orang yang sehat mental itu pasti berpikir itu positif terus kan. Dan cara berpikir itu respon terhadap masalah yang dihadapi. Jadi ini merespon masalahnya itu kayak gimana? Atau dia menghindar dari masalah, atau dia menyelesaikan masalah. Nah, orang yang sehat mental itu yang dia berpikir gimana sih caranya menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kesehatan mental yang terganggu itu biasanya muncul seperti cemas berlebih, kayak gue takut banget nih buat gini. Itu kan cemas berlebih ya, padahal kayak jangan dipikirin. Sedih terus menerus, kayak terlalu memikirkan hal yang nggak pasti, kayak sedih terus, apa-apa disedihin. Kemudian mudah marah. Orang yang terganggu kesehatan mentalnya itu mudah marah, padahal kita bercanda tapi dia malah tersinggung atau mudah marah. Mungkin mudah marah kan tadi udah hilang semangat atau motivasi. Dia tuh gak punya semangat buat ngejalanin hidupnya, kayak males-malesan, kayak mau kuliah gak mau males, mau ini gak mau males, bener-bener gak ada semangatnya sama sekali. Dia gak punya motivasi buat menjalani hidupnya sehari-hari gitu. Kan kalau kita pasti semangat kan, ini kita mau kuliah, mau ketemu teman-teman yang lain atau mau main, kita semangat kan. Biasanya orang yang kesehatan mental terganggu itu dia nggak bisa semangat sama sekali. Nah, dan terakhir itu menarik diri dari orang lain. Dia nggak mau dekat sama siapa atau bersosialisasi, dia pasti menarik diri, dia sendiri terus. Dia nggak mau bergaul sama orang lain. Oke, next. Nah, menurut WHO atau World Health Organization, kesehatan mental itu bukan hanya bebas dari gangguan, tetapi juga kemampuan individu untuk mengelola stres dalam kehidupan. Jadi, ketika kita bisa mengelola stres dalam kehidupan kita ini, bisa jadi kesehatan mental kita itu emang baik. Kita bisa tahu gimana caranya kita mengelola stres kita. Kalau kita stres kita harus kayak gimana, kalau kita lagi ada masalah kita harus kayak gimana, nggak malah menyendiri atau malah kita
sedih atau malah cuman meratapi stres itu. Terus ada bekerja secara produktif. Nah, bekerja secara produktif kan bukan bekerja aja, tapi memulai kegiatan sehari-hari secara produktif seperti kuliah yang rajin, atau kita beres-beres di kosan, nggak males-malesan. Pokoknya kita produktif, nggak males-malesan. Yang ketiga itu berkontribusi dalam lingkungannya. Berkontribusi dalam lingkungan itu seperti kita berbaur dengan masyarakat, ikut gotong royong, ikut organisasi, atau nggak diem aja gitu loh. Nah, menurut WHO data global, sekitar 1 dari 8 orang di dunia mengalami gangguan mental. Nah, berarti banyak banget dong gangguan mental di dunia ini. Mungkin kita nggak tahu ya seberapa banyak orang yang memiliki gangguan mental, karena memang gangguan mental kan memang tidak terlihat ya. Kita juga tidak tahu kalau misalnya pas dicek kita tuh ternyata mempunyai gangguan mental. Artinya sekitar 12,5% populasi global, berarti 12,5% populasi global memiliki gangguan mental. Itu sangat banyak banget, dan mungkin 12,5% populasi global itu kan itu di satu dunia. Mungkin ada 1 atau 2%-nya di kota Serang misalnya. Kita kan tidak tahu. Tetapi memang banyak yang datang ke rumah konseling atau temanmu, itu memang dia tidak bilang mempunyai gangguan kesehatan mental, tetapi mereka banyak yang punya masalah dan meminta untuk diselesaikan masalahnya di situ. Dan banyak dari seminar atau acara-acara yang kita sudah laksanakan itu, mereka juga banyak bercerita kalau mereka tuh mempunyai gangguan ini, tapi mereka tidak bilang siapa-siapa. Mereka memilih untuk memendamnya sendiri. Padahal itu tuh nggak baik, karena memendam itu membuat masalah menjadi besar. Nah, yang ketiga, gangguan yang paling umum adalah depresi dan kecemasan. Karena depresi dan kecemasan itu sering banget ya dialami kita yang tidak mempunyai gangguan kesehatan mental aja, karena depresi sama cemas berlebih. Apalagi makanya paling umum itu depresi dan kecemasan. Karena cemas itu kan paling sering, kayak cemas masa depan, cemas takut tugasnya belum selesai, cemas besok kuliah takut apa. Karena cemas paling sering. Nah, oke. Next. Nah, gejala gangguan kesehatan. Gejala gangguan ini ada 3. Yang pertama itu emosional atau perilaku. Emosional atau perilaku itu contohnya seperti marah berlebihan. Jadi marah berlebihan juga termasuk ke gangguan kesehatan mental. Gejala gangguan kesehatan mental. Mungkin yang temannya atau kita sendiri merasa kita sering marah berlebih, itu bisa dicek kesehatan mentalnya. Nah, yang kedua ini ada kognitif atau sulit. Kognitif itu contohnya itu sulit berkonsentrasi. Jadi dia tuh kalau belajar atau lagi di kampus gitu, dia tuh nggak mendengarkan yang di depan yang lagi ngejelasin. Dia nggak konsentrasi, dia malah memikirkan yang ada di luar ruangan itu, seperti mikirin pacarnya di luar, atau mikirin kosannya belum diberesin atau apa gitu. Jadi dia benar-benar nggak fokus, nggak berkonsentrasi dengan apa yang dijelasin di depan. Nah, kemudian ada pikiran kacau. Jadi pikirannya itu berkacau, tidak bisa memikirkan materi kuliah, memikirkan tugas, tidak memikirkan apa-apa, jadi pikirannya kacau, berlalu saja. Nah, kemudian ada delusi atau keyakinan yang tidak sesuai
mendengar orang teriak atau orang ngobrol tapi tidak ada orang di situ. Terus melihat kayak bayang-bayang orang padahal di situ kosong. Nah, yang ketiga ada fisik. Nah, ketakutan atau rasa bersalah terus-menerus. Jadi ketakutan atau rasa bersalah terus-menerus itu termasuk gejala kesehatan mental. Kayak takut gini, takut gini. Itu bisa ya menjadi gejala gangguan kesehatan mental. Jadi kita jangan takut akan hal yang belum terjadi. Terus gangguan tidur. Gangguan tidur atau insomnia ya, itu bisa menjadi gejala gangguan kesehatan mental. Karena mungkin sebelum dia tidur dia mikirin inilah itulah, bikin dia sulit tidur. Mungkin itu bisa dicek ya ke psikolog. Nah, terus jantung berdebar. Jantung yang berdebar tiba-tiba gitu tanpa sebab, mungkin itu bisa jadi karena kayak bingung kenapa dia tiba-tiba berdebar jantungnya. Sesak napas tanpa sebab medis, sama ya seperti jantung yang berdebar itu, sesak napas tanpa sebab medis itu. Oke, next. Nah, selanjutnya tuh ada jenis gangguan mental umum. Ada beberapa ya jenis gangguannya itu. Ada depresi, perasaan sedih mendalam dalam waktu lama, kehilangan minat dan tidak bersemangat menjalani aktivitas. Nah, depresi itu bisa terjadi ketika kita sedih terus-menerus. Yang seperti contoh kita putus tuh, itu pasti kan kita sedihnya terus-menerus kan, kayak masih pengen bareng, masih pengen sama dia atau ya, tapi kita tuh tahu kalau kita udah gak bersama lagi sama dia, itu kan pasti sedih terus-menerus ya. Itu bisa loh kita depresi kalau terus-terusan sedih yang mendalam terus-menerus itu. Padahal ketika kita setelah putus itu ya, contohnya kita bisa mencari aktivitas yang memang tidak membuat kita sedih terus-menerus. Iya, boleh sedih tapi jangan terlalu mendalam, sedihnya jangan terus-menerus karena itu bisa menimbulkan depresi. Nah, kemudian ada kehilangan minat. Itu udah gak mau ngapa-ngapain lagi, kayak ya udah dia nggak bisa keluar dari zona nyamannya, dia cuma pengen tidur terus atau pengennya rebahan terus, pengennya nggak mau ngapa-ngapain. Kayak kalau kita sedih kan biasanya gitu kan, kehilangan minat, kita nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau ketemu orang, nggak mau kuliah, nggak mau berkegiatan. Itu kan kalau kita sedih tuh tidak bersemangat menjalani aktivitas. Nah, depresi itu kan bisa terjadi ketika kita tidak bersemangat menjalani aktivitas. Kita nggak mau kuliah, kita nggak mau apa, kita pengennya cuma tidur aja. Yang kedua itu ada gangguan bipolar. Nah, gangguan bipolar ini perubahan suasana hati ekstrim antara fase sangat bahagia atau aktif ke fase sangat sedih, depresi. Jadi bipolar ini tuh mood berubah drastis dari sangat senang ke sangat sedih. Dari yang tadinya kita senang banget, kayak bahagia, ketawa-tawa, segala macam, malamnya kita tiba-tiba sedih, depresi. Itu bisa jadi dari bipolar. Banyak sih sekarang gangguan bipolar itu. Emang kita nggak tahu kalau ternyata kita tuh punya gangguan bipolar. Mungkin kita bisa cek ke dokter atau ke psikolog kalau untuk gangguan bipolar ini. Nah, yang ketiga itu ada gangguan kecemasan, anxiety. Nah, ini tuh rasa cemas berlebih dan terus-menerus, bahkan tanpa alasan jelas sampai mengganggu aktivitas. Anxiety ini dia tuh kayak cemas berlebih terus-menerus. Dia cemas, takut,
ditandai dengan ingatan buruk yang terus menerus. PTSD ini tuh bisa juga karena bencana alam ya, kayak banjir atau tsunami. Itu kan kayak kehilangan orang. Kalau tsunami kan kayak kehilangan rumah, kehilangan harta, kehilangan keluarga. Itu bisa menjadi trauma kepada si korban itu. Kecelakaan juga kan bisa. Misal kekerasan seksual. Sekarang kan kekerasan seksual tuh udah banyak banget ya di mana-mana gitu. Bahkan di lingkungan sekolah atau kampus pun banyak yang namanya kekerasan seksual. Itu tuh bisa jadi trauma kepada si korban itu. Nah, di sini nih disebutnya PTSD. Stres pasca trauma. Yang kelima yaitu gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Pikiran yang terus-menerus obsesi dan mendorong melakukan tindakan berulang kompulsif seperti mencuci tangan. Nah, OCD ini nih kayak kita tuh sering OCD ini nih, kita itu kayak sering cuci tangan terus-menerus padahal tangan kita nggak kotor. Kayak mungkin itu tuh jadi gangguan mental ya, bisa dicek di psikolog atau psikiater. Kenapa itu OCD itu tuh bisa ada, gimana cara ngilanginnya? Atau kayak merapikan barang-barang terus-menerus. Jadi dia nggak mau barang itu kelihatan berantakan gitu. Nah, yang keenam, psikosis. Psikosis ini gangguan serius yang membuat seseorang sulit membedakan realita dan khayalan. Contohnya itu halusinasi dan delusi. Nah, psikosis ini tuh kayak dia tuh nggak bisa ngebedain yang mana realita sama khayalan yang dibuat sendiri. Kayak di khayalan dia tuh mungkin dosennya baik, tapi di realita itu tuh si dosen tuh marah-marah ke dia nggak bisa ngebedain antara itu. Oke, selanjutnya takut teman-teman semua pada bosan dengerin seminar kali ini, kita ice breaking dulu ya biar pada semangat, biar boleh berdiri dulu semuanya. Boleh. Nah, ice breaking ini kita sambil nyanyi ya. Oke, biar semangat. Iya, nanti kalian ikutin saya, liatin dulu ya. Jadi nyanyinya tuh Marina menari sambil gerakan tangan ya. Marina menari di atas menara, Marina menari. Apa enggak? Apa? Oke, kita coba dulu ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, Marina menari. Nah, betul lagi tuh. Kita percepat ya. Yeah. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, Marina menari. Lebih cepat ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, Marina menari. Lagi, lebih cepat lagi. Oh ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, Marina menari. Oke, silakan duduk. Oke, selanjutnya. Nah, ada langkah penanganan. Jika mengalami gejala yang mengganggu aktivitas hari-hari seperti yang tadi saya jelaskan di atas, seperti depresi, terus OCD, PTSD atau yang lainnya, itu segera hubungi profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, kan kalau psikolog psikiater biasanya bayar. Kalian bisa datang ke rumah konseling Aku Temanmu. Di situ ada konselor profesional yang akan membantu kalian semua untuk menyelesaikan masalah atau jika mempunyai gangguan tersebut. Nah, edukasi diri dan dukungan lingkungan atau keluarga atau sekolah sangat krusial dalam proses penyembuhan
mengkonsumsi makanan bergizi yang seimbang seperti buah, sayur, dan protein. Kemudian ada istirahat. Tidur cukup itu 7 sampai 8 jam per hari. Nah, per malam atau atur waktu istirahat. Jadi kita itu harus mengatur waktu istirahat kita, jangan sering-sering begadang. Tidur itu harus yang cukup 7 sampai 8 jam, jangan kurang dari itu. Karena itu tuh bisa menyebabkan stres berlebihan, atau kurang tidur kan bisa buat kita pusing atau depresi. Nah, yang keempat tuh pengelolaan stres. Pengelolaan stres ini bisa seperti melakukan hobi, meditasi, relaksasi atau journaling. Jadi pengelolaan stres itu ketika kita stres, kita melakukan hobi kita. Misal hobi kita membaca buku. Ketika stres kita membaca buku atau kita traveling, itu kan bisa buat stres kita hilang ya. Misal meditasi, atau relaksasi atau journaling. Journaling itu kan mencurahkan semua perasaan kita ke dalam buku ya. Itu tuh bisa banget buat pengelolaan stres. Saya pernah waktu itu stres, yang itu kayak saya bingung, mungkin malam, itu kan kejadian tengah malam, saya bingung mau ngapain, dan saya mikir journaling aja ya. Ternyata saya mikir tapi bisa nggak ya stres itu bisa sembuh karena journaling. Ternyata emang benar, journaling itu tuh bisa hilang. Ternyata benar, stres itu bisa hilang karena kita journaling, karena kita tuh mencurahkan atau menulis semua perasaan yang kita rasakan ke buku tersebut. Nah, yang kelima ada sosialisasi, menjalin hubungan positif dengan teman dan keluarga. Jadi kita kalau sosialisasi kan pasti kita ngobrol dengan orang, kita melupakan stres yang kita rasakan, atau kita main bersama teman-teman. Itu tuh bisa menjaga kesehatan mental. Yang keenam tuh ada self love, menerima diri sendiri. Jadi kita harus menerima diri kita sendiri. Kalau kita tuh kurangnya di sini, lebihnya di sini, kita tuh harus menerima diri kita. Jangan terlalu keras pada diri sendiri dan belajar menghargai diri sendiri. Misal kita gak diajak main sama teman kita. Nah, kita tuh kan biasanya gue gak diajak, gini. Kita harus menghargai diri kita sendiri. Yaudah, kalau gue gak diajak, gue gak bakal minta buat main bareng mereka. Gue lebih menjaga perasaan diri gue sendiri gitu. Terus jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kita tahu kita tuh mampunya cuma sampai batas itu, tapi kita pengen melampaui batas itu tuh bukan jangan ya, tapi kayak diminimalisir lah. Takutnya kita terlalu keras, malah diri kitanya yang stres. Yang ketujuh tuh manajemen waktu. Kita tuh bisa mengatur waktu belajar kita, istirahat kita, dan aktivitas agar tidak kewalahan. Mungkin kalau orangnya yang suka capek atau nggak bisa beraktivitas berat, itu tuh bisa manajemen waktu. Kayak waktu belajarnya tuh cuma sampai berapa jam, istirahatnya berapa jam. Nah, yang kedelapan itu melakukan hal yang disukai, seperti jalan-jalan, nonton, atau aktivitas yang membuat kita bahagia. Karena kalau diri kita bahagia, pasti mental kita juga baik ya guys sih. Karena jalan-jalan itu kan, kalau menurut saya kan jalan-jalan itu kayak bener-bener happy, seneng, bener-bener masalah tuh seketika hilang gitu. Mungkin kalau ada yang suka nonton, dia nonton atau aktivitas yang bikin dia senang kayak mancing, berenang, gitu kan. Nah, oke, kan udah selesai yang masih jelasin. Di sini ada yang mau bertanya masih seputar kesehatan mental ini. Saya boleh silakan. Jadi kan di sini kan yang nomor 5 ada sosialisasi ya, atau menjalin hubungan positif dengan teman dan keluarga. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika seseorang itu mempunyai sifat yang introvert gitu? Nah, bagaimana tuh cara buat bersosialisasinya gitu? Oke, baik. Nah, kan menjalin hubungan positif dengan teman atau keluarga. Di sini kan teman, mungkin dia introvert, dia bisa
termasuk saya sendiri gitu kan. Stres banget untuk melakukan untuk memanage waktu gitu. Gimana sih solusinya biar kita tuh bisa gitu memanage waktu gitu yang lebih efektif. Oke, baik. Nah, manajemen waktu di sini kan pasti disesuaikan sama kegiatan sehari-hari kita kan. Mungkin bisa kayak paginya kuliah sampai sore, nanti istirahatnya itu kan pasti habis bersih-bersih istirahat. Setelah itu kita belajar atau mengerjakan tugas sampai jam 8 atau jam 9 gitu, 1 atau 2 jam gitu, agar tidak terlalu stres karena kita sudah belajar waktu masih kuliah ini. Setelah itu baru kita me time atau kita rebahan gitu biar kita tidak terlalu capek. Oke, gimana? Oh iya, iya paham. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Iya, boleh. Kan di dalam self love itu gimana sih cara menerima diri kita sendiri gitu? Kalau oke, baik. Jadi kan self love itu kan menerima diri sendiri. Kita tuh kalau menerima diri sendiri kan kayak kita, oh iya saya ini kurangnya tuh dalam beres-beres. Saya nggak bisa beres-beres, kayak terima diri. Tapi kita juga harus belajar kalau beres-beres itu emang wajib gitu. Menerima kurangnya diri sendiri atau itu kayak saya tuh nggak bisa ini belum apa kalau bisa ini paling cuma sampai batas yang ditentukan gitu. Gimana? Kan tadi kita sudah seminar kesehatan mental ini, teman-teman sudah bertanya, saya sudah menjawab dari teman-teman. Jadi kesimpulan dari kesehatan mental ini kita harus menjaga